Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fil qurbat ila yaum la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah bil a'malis shalihat. Anak dan cicit yang menjadi mufti, dua orang zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mempunyai nama yang sama dan menjabat jabatan yang sama pula, yakni sebagai mufti kerajaan, namun berbeda masa dan pemerintahan yang berkuasa. Pertama, Al-Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan yang kedua, Al-Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Haji Abdul Hamid Kusasi atau Hajjah Zalikha binti Alimul Allamah Mufti Pangeran Ahmad bin Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang masyhur dikenal dengan sebutan Surgi Mufti Sungai Jingah Banjarmasin.
Al-Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Hajjah Zalekha binti Alimul Alamah Mufti Pangeran Ahmad bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, masyhur disebut Syurgi Mufti Jamaluddin, Sungai Jingah, Banjarmasin. Di dalam risalah Syajarah Arsyadiyah yang ditulis oleh Alimul Alamah Mufti Haji Abdurrahman Siddiq Safat, cetakan ke-1 tahun 1356 Hijriah, menyebutkan bahwa Tuan Syurgi Mufti mempunyai garis keturunan dari dua arah yang berbeda, yaitu pertama dari pihak bapak berawal dari Tuan Gihyat, saudara Tuan Gohwat, istri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan kedua dari Ratu Aminah, istri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilah Syurgi Mufti dari pihak bapak, seseorang bernama Tuan Mukmin yang menurut riwayat beliau adalah salah seorang menteri sultan, mempunyai anak dua orang. Pertama bernama Qadhi Haji Muhammad Said dan kedua bernama Umpil. Qadhi Haji Muhammad Said bin Mukmin kawin dengan Tuan Giat binti Kapten Kohdok, ipar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, melahirkan 6 orang anak, diantaranya Solehah. Solehah binti Qadhi Haji Muhammad Said atau Tuan Giat kawin dengan Juragan Yakub, melahirkan Alimul Alamah Mufti Haji Muhammad Amin Banua Anyar dan Habibah. Umpil bin Mukmin melahirkan Syarifah. Kemudian Syarifah melahirkan Haji Abdul Hamid Kusasi. Haji Abdul Hamid Kusasi bin Syarifah binti Umpil bin Mukmin kawin di Banjar dengan Hajjah Zaleha binti Alimul Alamah Pangeran Mufti Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, melahirkan Alimul Alamah Syekh Abdurrahman Muda dan Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin. Dengan demikian Haji Abdul Hamid Kusasi adalah sepupu 2 kali dengan Mufti Haji Muhammad Amin Banua Anyar dan Habibah. Haji Muhammad Arsyad, Haji Muhammad Tahir, Hajjah Asma dan Alimul Alamah Syekh Abdurrahman Muda, keempat anak Haji Abdul Hamid Kusasi tersebut tidak ada mempunyai zuriat. Dan yang mempunyai zuriat sampai sekarang hanyalah Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin atau yang disebut Syurgi Mufti. Silsilah Syurgi Mufti dari pihak ibu. Ibu Tuan Syurgi Mufti bernama Hajjah Zalekha binti Alimul Alamah Mufti Pangeran Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari istri beliau yang bernama Ratu Aminah. Dengan demikian Tuan Syurgi Mufti Jamaluddin Sungai Jingah adalah salah seorang cicit atau buyut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan memperhatikan kelahiran Alimul Alamah Mufti Pangeran Ahmad, yaitu 7 Sya'ban 1203 Hijriah atau 1789 Miladiah, yang beliau adalah nenek Tuan Syurgi Mufti tersebut di atas, maka kelahiran Tuan Syurgi Mufti diperkirakan lebih kurang 40 tahun kemudian, yakni sekitar tahun 1243 Hijriah atau 1828 Miladiah, yakni pada masa pemerintahan Sultan Adam. Beliau diangkat menjadi mufti dalam masa pemerintahan Belanda lebih kurang pada tahun 1314 Hijriah. Riwayat Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Haji Abdul Hamid Kusasi atau Hajjah Zalekha masyhur dengan sebutan Tuan Syurgi Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Qala Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu an, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wal Hakim wa Tabrani.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28 yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, yakni orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu an berkata ketika dibaca riwayat seorang salihin, niscaya Allah turunkan rahmat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah oleh kamu akan kebaikan-kebaikan orang-orang yang mati di antara kamu dan tutuplah segala keburukan-keburukan mereka. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Tuan Mufti Haji Jamaluddin atau Tuan Syurgi Mufti adalah salah seorang cicit atau buyut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dilahirkan lebih kurang sekitar tahun 1243 Hijriah atau 1828 Miladiyah, yakni pada masa pemerintahan Sultan Adam. Dan beliau juga seorang piut atau dari salah seorang menteri di kerajaan Banjar yang tergolong lama bermukim di Mekah. Tuan Syurgi Mufti seorang buyut Syekh Muhammad Arsyad, seorang ulama yang banyak menimba ilmu-ilmu agama di tanah suci Mekah. Beliau termasuk zuriat yang sangat lama mukim di Mekah untuk belajar dan mengaji kepada guru-guru dan ulama-ulama besar pada masanya. Di antara guru-guru beliau di tanah suci Mekah adalah Al-Alimul Allamah Syekh Athaillah. Ketika beliau sedang belajar di Mekah, datanglah paman beliau, yaitu cucu Syekh Muhammad Arsyad bernama Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad Marabahan bin Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad. Maka belajarlah keduanya di tanah suci Mekah dengan tekunnya. 8 tahun lamanya Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad belajar dan mengaji di Mekah. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Khotib Sambas, seorang ulama yang alim dan masyhur di kota Mekah pada masa itu. Syekh Sulaiman Az-Zuhdi An-Naqsyabandi, seorang ulama yang alim dalam ilmu hakikat. Dan Syekh Sulaiman bin Muhammad Sumbawa, salah seorang murid Maulana Saleh Rais Asy-Syafi'i. Beliau adalah mufti besar untuk wilayah Makkahul Mukarramah pada waktu itu. Maka setelah 8 tahun Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad belajar dan mengaji di Mekah atau 9 kali berhaji, maka beliau dianjurkan oleh guru-guru beliau supaya segera pulang ke Jawi atau Indonesia untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang didapat kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya yang sudah menanti tuangan atau curahan ilmu dari beliau. Tuan Syurgi Mufti mendengar rencana kepulangan Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad tersebut sangat kagetnya, lalu menanyakan, kenapa Pamanda hendak segera pulang? Padahal baru 8 tahun Pamanda mengaji di Mekah sudah mau pulang, sedangkan Ananda sudah puluhan tahun lebih, bahkan hampir 20 tahun mengaji di Mekah belum berani pulang. Karena merasa belum cukup ilmu yang didapat. Maka paman beliau pun menjawab bahwa beliau pulang karena disuruh oleh guru-guru untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu-ilmu yang didapat. Tuan Syurgi Mufti pun masih penasaran. Lalu Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad diajak oleh Tuan Syurgi Mufti muzakarah dalam berbagai bidang ilmu, mulai syariat, thariqat dan ilmu hakikat. Yang kemudian setelah selesai, paman beliau pun sembahyang sunat, sedangkan Tuan Syurgi Mufti memperhatikan hal paman tersebut. Apa yang terjadi? Sesaat setelah selesai Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad mengangkat takbir di awal sembahyangnya, Tuan Syurgi Mufti tidak melihat lagi Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad yang sedang sembahyang, yakni tidak tampak lagi oleh Tuan Syurgi Mufti paman beliau sembahyang. Maka sangatlah terkejut Tuan Syurgi Mufti tatkala itu. Namun sesaat hendak salam, Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad tampak kembali di hadapan Tuan Syurgi Mufti. Maka mengertilah Tuan Syurgi Mufti akan ketinggian ilmu yang didapat oleh Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad paman beliau. Seraya menanyakan bagaimana Pamanda mendapatkannya. Lalu jawab paman beliau, guru-guru beliau memberikan atau menuangkan dengan cara baluruk, menumpahkan sampai habis. Akhirnya Tuan Syurgi Mufti merestui dan membenarkan rencana kepulangan Alimul Allamah Qadi Haji Abdus Somad ke Jawi, dan Tuan Syurgi Mufti bertekad dan berjanji ulun tidak akan pulang kalau tidak mendapat ilmu seperti yang sampian dapat.
Setelah banyak ilmu yang didapat dan belajar dengan ulama-ulama terkemuka pada zamannya di Mekah, barulah Tuan Syurgi Mufti pulang ke kampung halaman dan berkiprah sebagai generasi penerus datuk beliau Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin Tuan Syurgi Mufti adalah seorang ulama yang amilin, lagi zahid, masyhur sebagai seorang ulama yang pemurah dan ramah tamah terhadap siapa saja, sehingga beliau disegani dan dihormati oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk pejabat pemerintahan Belanda pada zaman itu. Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin atau Tuan Syurgi Mufti seorang ulama yang mewarisi ilmu-ilmu nenek dan datuk beliau, yaitu Alimul Alamah Mufti Pangeran Ahmad dan Maulana Syekh Muhammad Arsyad, khususnya di bidang ilmu alat, ilmu falak dan ilmu geografi. Banyak orang yang datang belajar dan mengaji kepada beliau, baik dari lingkungan kerabat maupun sahabat, sehingga hari-hari beliau penuh terisi dengan kegiatan belajar dan mengajar, serta memberi nasihat-nasihat kepada para tamu yang datang mengunjungi beliau, yang pada umumnya mereka itu datang dari tempat yang jauh dan mengharap bimbingan rohani dalam menjalani kehidupan di dunia, dan mereka itu selalu beliau berikan jamuan makan. Untuk memudahkan keluarga dan masyarakat di kampung serta tamu yang datang ke rumah beliau beribadah, maka beliau bangun musola di depan rumah, dan musola tersebut dinyatakan sebagai Masjidil Qaum, sehingga para jamaah dapat i'tikaf di masjid tersebut, dan berlakulah tahiyatul masjid pada musola tersebut, namun tidak berlaku untuk sholat Jumat. Dengan demikian, keinginan kaum muslimin pada zaman Tuan Syurgi Mufti untuk belajar, silaturahmi dan ibadat semuanya tersedia dan telah disediakan oleh Tuan Syurgi Mufti. Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin atau Tuan Syurgi Mufti adalah seorang ulama yang peka dan tanggap terhadap situasi dan lingkungan, dan juga seorang ulama yang memuliakan atau membesarkan syiar Islam. Karena itu beliau selalu berupaya mencarikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam menjalani kehidupan beragama, seperti mensemarakkan syiar Islam di masjid-masjid, musola dan sebagainya, termasuk pula beliau memberikan kemudahan kepada kaum muslimin atau anak cucu Syekh Muhammad Arsyad yang ziarah ke makam datuknya. Maka pada tahun 1311 Hijriah, beliau usahakan membuat antasan atau terusan yang letaknya di samping Masjid Kalampayan, yang sebelumnya sudah ada sungai yang menuju ke lahan pertanian yang membelok ke arah kanan. Namun tepian sungai itu sangat jauh letaknya dengan makam Syekh Muhammad Arsyad. Lalu atas inisiatif dan usaha Tuan Syurgi Mufti ditambah dengan hadiah para kaum muslimin, ditabuklah atau dibuat antasan mulai dari masjid yang membelok ke kiri dari arah sungai tadi sehingga sampai ke tepi makam Syekh Muhammad Arsyad, jaraknya lebih kurang 100 meter. Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin atau Tuan Syurgi Mufti adalah seorang ulama dan juga sebagai sesepuh keluarga di Martapura, di mana suara beliau sangat diharapkan dalam memutuskan suatu masalah atau suatu rencana, sehingga beliau termasuk zuriat yang cukup berperan dalam pelaksanaan pembangunan kubah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalampayan. Beliaulah yang mengusahakan membuat kandang besi untuk makam datu beliau Syekh Muhammad Arsyad, sehingga dengan bantuan Haji Muhammad Tahir Buntet Banjarmasin, kandang besi tersebut dapat terbikin dan terpasang sampai sekarang, di mana di dalamnya terdapat atang-atang 2 rangkap yang terbuat dari ulin yang diukir dengan lukisan-lukisan indah yang dibikin atas nazar dan wakaf Haji Muhammad Amin Khotib bin Haji Muhammad Said Khotib bin Alimul Alamah Pangeran Mufti Haji Ahmad. Dan oleh Tuan Syurgi Mufti diletakkan pula kotak dari kayu ulin yang bertatahkan ukiran-ukiran indah. Melihat hal yang demikian, anak cucu atau zuriat Syekh Muhammad Arsyad sangat bergembira, sehingga mereka bermusyawarah untuk membangun kubah datu mereka, yang dalam hal ini Tuan Syurgi Mufti sebagai pelaksana dan nazir dalam pembangunan tersebut. Mendengar hal yang demikian, anak cucu yang tinggal di luar Martapura turut berpartisipasi, termasuk diantaranya Alimul Fadil Qadi Haji Abdus Samad, turut menyumbang 1000 biji bata untuk dinding kubah nenek beliau di Kalampayan. Demikian padat kegiatan Tuan Syurgi Mufti dalam mengemban tugas dan penerus dakwah datu beliau. Rumah beliau setiap hari selalu dipadati oleh kaum muslimin yang ingin mendapat bimbingan kolbu dari beliau, sehingga pemerintah Belanda sangat kagum melihatnya dan menawarkan kepada beliau agar bersedia untuk menduduki jabatan mufti di pemerintahan. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi umat Islam pada masa itu,
meskipun bekerja sama dengan penjajah Belanda. Namun dalam berbagai pertimbangan tawaran tersebut pun beliau terima. Maka dalam tahun 1314 Hijriah, Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin diangkat sebagai mufti yang berkedudukan di Banjarmasin. Dengan demikian, bertambah pula lah jabatan mufti yang dipegang oleh zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin, sebagaimana disebutkan di atas tadi, bahwa beliau adalah seorang ulama yang pemurah, ramah tamah, penyayang terhadap siapa saja, sabar dan tekun serta tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Karena itu beliau selalu menjadi tumpuan dan harapan bagi segenap keluarga dan sanak saudara. Kepada beliaulah sanak keluarga mengadukan berbagai masalah untuk dapat diselesaikan, sehingga keputusan dan suara beliau sangat diharapkan. Menurut Alimul Alamah Haji Abdurrahman Siddiq, bahwa Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin ini sepupu 3 kali dengan Alimul Fadil Qadhi Haji Muhammad Yunan Kandangan, Alimul Fadil Haji Marwan Banua Anyar Banjarmasin, dan Haji Aisyah istri Alimul Fadil Qadhi Haji Ahmad Barabai. Karena Qadhi Haji Muhammad Said suami Tuan Giat adalah saudara Umpil bin Mukmin. Kemudian Qadhi Haji Muhammad Said melahirkan Salihah dan Umpil melahirkan Syarifah. Selanjutnya Salihah melahirkan Mufti Haji Muhammad Amin Banu Anyar dan Syarifah melahirkan Haji Abdul Hamid Kusasi. Setelah sekian lama Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin berkiprah sebagai generasi penerus datuk beliau dalam mengemban misi dakwah Islamiyah dan memantapkan keyakinan beragama, maka akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, dan tibalah hari duka bagi keluarga, di mana pada hari Sabtu 8 Muharram 1348 Hijriah jam 3 menjelang asar, Tuan Syulgi Mufti kembali ke hadirat Tuhan dalam keadaan muraqabah dan musyahadah, serta akhir kalamnya mengata, Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak malam minggu setelah kabar duka terdengar oleh keluarga, kerabat dan anak murid, maka banyaklah para pelayat yang datang dari berbagai penjuru yang menyampaikan takziah, membagi duka serta melaksanakan fardu kifayah, sehingga jenazah beliau disumbahyangkan oleh kaum muslimin pada masa itu lebih dari 500 orang. Beliau telah pergi meninggalkan kita, dan beliau telah banyak berbuat dalam membina umat. Beliau pusaikai ilmu dan amal kepada anak cucu dan para murid yang mencintainya. Beliau titipkan generasi penerus untuk berkiprah mengemban tugas dan dakwahnya. Akhirnya jasad beliau dimakamkan oleh keluarga dan kerabat serta kaum muslimin keesokan harinya, yaitu pada hari Ahad 9 Muharram 1348 Hijriah jam 2 siang di depan rumah beliau di Sungai Jingah Banjarmasin, yang terkenal makam beliau sampai sekarang dengan nama Kubah Sungai Jingah. Rahimallahu taala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin.